kembali berjumpa dengan saya. Kali ini saya akan meramalkan tentang sesuatu yang akan kamu peroleh di dalam waktu dekat ya. Mungkin dalam waktu 1 minggu ataupun 2 minggu ya. Nah, jadi mungkin ada pun 3 atau 4 hari ke depannya mungkin akan mendapatkan sesuatu hal yang mungkin menggembirakan ataupun membuat kamu berpuas diri, semangat ataupun memberikan sesuatu hal yang cukup berarti ya di dalam hidup kamu. Nah, kali ini saya akan meramalkan tentang ramalan kartu tarot, tapi kebanyakan yang akan saya lihat mengenai tentang hasil penerawangan jiwa batin saya, ya. Nah, jadi di sini 5 kartu, ya. Di sini ada 5 kartu, akan saya meminta Anda untuk memilih mana yang terbaik, mana yang akan kamu pilihkan untuk diri kamu sendiri. Tetapi jika memang kelima kartu ini ada salah satu yang sesuai dengan Anda syukuri ya. Karena di sini saya akan menarik sebuah energi, sebuah getaran yang cukup memberikan sebuah kesan ya, yang bisa saya ambil dari energi dari kalian semua ya. Mungkin untuk teman-teman yang menonton video saya ini ada sesuatu energi yang cukup berkesan, tapi mengenai tentang saya menarik dan mengocok kartu sesuai yang kamu pilih ya. Di sini saya tidak memberikan sebuah pilihan kartu ya, tetapi mungkin Anda mesti harus menonton dari kartu pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima ya. Karena di sini kalau jika saya menyuruh Anda, meminta Anda untuk memilih salah satu kartu, mungkin tidak resonate ataupun kurang adanya sebuah ketepatan ya. Intinya itu tidak ada sesuatu yang lebih pas dengan apa yang saya pilih ke kamu ya. Jadi energinya itu saya akan mengambil energi dari beberapa orang yang mungkin ke 10 atau ke 100 ataupun kesekian orang yang saya akan ambil energinya. Jika memang energinya sesuai, saya bisa mengambil energi terdahulu dari apa yang kamu lihat dari video saya. Mungkin saja saya bisa mengambil energi yang positif, yang cukup mengesankan, supaya saya bisa membaca hati batin jiwa kamu seperti apa, sehingga energi kamu bisa terbaca ya. Oke, jadi kembali di sini saya akan mengatakan bahwa apa yang kamu pilih kelima kartu ini itu bukan tergantung dari nilai perspektif yang tinggi ataupun mengenai tentang reasoningnya atau tidak, ataupun sesuai mungkin akuratnya 100% atau tidak ya. Nah, jadi di sini ya teman-teman bisa memberikan sebuah sisi yang cukup baik dalam merasakan ataupun menilai apa yang sesuai dengan diri kamu ya. Di sini ada kartu pertama yaitu tikus lagi makan labu ya, kepalanya warna pink putih, kucing warna orange. Yang ketiga adalah tikus makan jagung, tikus warna hitam, terus yang tikus pakai topi ya, tikus koki ya di sini ya. Nah, jadi teman-teman di sini yang saya lihat kalian pilihlah salah satu, ataupun memang mungkin kamu mesti lihat ke kesekian ataupun kelima kartunya supaya kamu mudah-mudahan saya bisa membaca energi kamu dan bisa resonate terhadap diri kamu ya. Oke teman-teman, saya Evan Jaya kini hadir untuk Anda. Jangan lupa Anda like, di-share, di komen, dan di-subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda. Oke teman-teman, kita akan mulai memberikan 5 detik dari sekarang. Memang jika waktu yang saya berikan kurang, Anda bisa menjeda mempost video seperti biasanya ya. Dan kita akan memulai dengan ditandai lonceng berbunyi. 1, 2, 3, 4, 5. Baik teman-teman, kita akan mulai dulu dari pojok sebelah kiri yaitu tikus makan labu. Kamu yang memilih kartu pertama di sini
sesuatu yang kamu dapatkan, sesuatu yang akan kamu harapkan, yang kamu hadapkan dalam sebuah masalah dalam waktu dekat ini di sini kamu akan bertemu dengan orang yang bijaksana, orang yang lebih dewasa dari kamu, dan orang yang bisa menuntun dan membimbing kamu ke situasi kondisi setiap masalah yang kamu hadapi dalam sebuah sikap yang bagaimana akan kamu capai, sehingga kamu perlu dibimbing dan perlu diajarkan, diberikan sebuah nasihat dalam sebuah apa yang akan diberikan dalam waktu dekat ya. Jadi apa yang akan kamu capaikan di sini, apa yang kamu berikan benar-benar bisa memberikan sebuah sisi yang baik ya. Nah, jadi di sini saya akan mulai melihat dari hasil penerawangan energi yang saya rasakan dulu ya. Di sini saya akan melihat dulu apa saja ini ya. Di sini mengenai tentang energi yang saya tangkap adalah mengenai tentang jalannya kehidupan, mengenai tentang resolusi jalan kehidupan, jalan kedamaian yang bagaimana akan kamu selesaikan dalam bentuk masalah yang akan kamu berikan ya. Nah, karena di sini yang saya lihat kamu benar-benar mendapatkan sebuah jalan yang buntu ya, jalan yang bagaimana akan kamu berikan. Jadi apa yang kamu capaikan di sini masih setengah-setengah ataupun dijalankan dengan keputusan yang kurang matang ya. Nah, jadi energi yang saya tangkap ini kalau nggak salah kamu lebih banyak menghadapi sebuah jalan kehidupan yang bertubi-tubi ya. Jadi sehingga apa yang kamu berikan di dalam diri kamu kurang adanya sebuah bijaksana dan kurang adanya sebuah kejernihan dalam bentuk pemecahan masalah. Apa yang kamu berikan, apa yang kamu sikapi, ini kurang adanya sebuah perjalanan hidup kamu dengan baik. Jadi di sini yang saya lihat kamu dalam melakukan segala sesuatunya, kamu kurang adanya sebuah sikap kedewasaan dalam memberikan sebuah sisi yang baik. Bagaimana akan kamu sikapi, bagaimana akan kamu capai, bagaimana akan kamu berikan dengan kesungguhan hati kamu, ini sangat susah untuk bisa tergerak dalam hati kamu dalam memberikan sebuah perjalanan hidup kamu ya. Yang saya rasakan dengan kamu memilih kartu pertama, energi yang saya tangkap ini, kamu sebenarnya sudah lelah ya. Kamu sudah cukup memberikan sebuah kebohongan dalam diri kamu. Mungkin dalam kejujuran kamu tidak bisa diterima, mungkin juga dengan kebohongan juga kamu tidak bisa diterima. Jadi apa yang kamu lakukan kurang adanya sebuah tindakan yang nyata gitu ya. Jadi yang saya rasakan kamu lebih banyak mendapatkan sebuah penderitaan yang tak habis-habisnya yang kamu capai sampai selama ini. Sehingga kamu lebih banyak menghabiskan waktu, menghabiskan situasi kondisi yang bagaimana akan kamu berikan, dan kamu lebih banyak mengorbankan segala sesuatu yang mungkin di luar nalar, ataupun mungkin apa yang kamu butuhkan tidak secepatnya memberikan sebuah hasil yang baik ya. Jadi yang saya lihat di sini, kehidupan kamu tuh tidak pernah luput ataupun lepas dari yang namanya dewa penolong ataupun orang yang bisa membimbing kamu. Mungkin saja umur kamu lebih tua, kamu bisa dibimbing oleh orang yang lebih muda. Mungkin saja umur kamu lebih muda dan kamu lebih banyak membutuhkan orang yang lebih bijaksana, orang yang lebih tua, orang yang lebih banyak berpengalaman ya daripada diri kamu sendiri, sehingga kamu lebih banyak dituntun untuk bisa diberikan sebuah sisi yang baik ya. Nah, jadi di sini kalau yang saya rasakan kehidupan kamu mungkin di sini kamu lahir sebagai anak yatim ataupun sebagai anak piatu ataupun bahkan sebaliknya sebagai anak yatim piatu gitu ya. Jadi kamu kurang adanya sebuah belas kasihan, perhatian dan kasih sayang yang agak besar ya. Jadi apapun yang kamu capai, apapun yang kamu harapkan tidak memberikan sebuah energi yang cukup memberikan sebuah kebahagiaan. Kepuasan dalam diri kamu kurang dalam mencapai sebuah harapan. Sehingga apa yang kamu lakukan lebih banyak bertubi-tubi dan tidak memberikan sebuah sikap yang baik ya. Nah, jadi itulah yang saya rasakan, yang bisa saya lihat di dalam diri kamu, bagaimana kamu mencapai sebuah titik kepuasan hati kamu, dan sampai saat ini apa yang kamu rasakan itulah yang saya bisa jelaskan dengan sebaik-baiknya, karena di sini kehidupan kamu kurang menyenangkan ya. Coba di sini kita akan mulai melihat dari segi faktor keberuntungan
hoki rezeki dalam waktu dekat mengenai tentang orang bijaksana ataupun orang sebagai dewa penolong ya. Dilihat dari segi magic money-nya ini, di sini yang saya lihat ada angka 2, 4 dan angka 6 ya. Nah, jadi di sini kalau yang saya lihat di sini ada sebuah kepastian ya. Jadi lebih banyak dituntun dalam sebuah kesabaran ya, dalam menikmati hasil yang baik. Karena yang saya lihat di sini ada sebuah bentuk kekuatan ya, ada sebuah bentuk apa yang akan kamu capai nantinya di sini bisa membuahkan hasil. Cuman lebih banyak membutuhkan tenaga, lebih banyak membutuhkan pikiran ekstra yang terlalu berlebihan. Mungkin di sini ada sesuatu yang mungkin lebih banyak memperjuangkan segala sesuatunya daripada kamu mendapatkan sebuah hasil yang cukup memuaskan. Jadi faktor keberuntungan dari 3 angka magic money ya. Di sini faktor keberuntungan kamu di sini, yakinkan pada diri kamu sendiri apa yang akan kamu capai nantinya bisa memberikan sebuah sikap yang penuh dengan kebajikan ya. Jadi di sini kehidupan kamu itu, kamu janganlah terlalu banyak merisaukan segala sesuatunya, asalkan kamu setiap hari kamu bisa bernafas lega, kamu bisa lebih banyak berpuas diri walaupun memang hari demi hari apa yang kamu lakukan hasilnya itu memang kurang memuaskan ya. Setidaknya kamu bisa lebih banyak bersyukur dari sebelumnya ya. Oke teman-teman, untuk kartu pertama sudah selesai dengan bentuk hasil penerawan saya, energi yang saya tangkap. Kita akan lanjutkan lagi dengan kartu yang kedua. Kartu kedua dengan kucing warna orange. Dengan kartu kedua yang kamu pilih ya, dengan energi yang saya tangkap di sini mengenai tentang sebuah hadiah, kepuasan hati, berkat, berkah yang melimpah, ataupun sebuah target, peluang, kesempatan emas, ataupun rezeki ya, dewa penolong yang diberikan kepada kamu dalam waktu dekat ya. Nah, jadi di sini yang saya lihat berbagai energi yang saya tangkap, ada satu energi ya, ada 2 energi yang sebenarnya yang saya lihat yang merasa bahwa lebih banyak saya merasakan energi yang cukup mengesankan buat saya, tapi saya memilih 2 dari 1 ya. Dari memilih 1 dari kedua energi yang saya lihat ya, yang lebih mengesankan itu ada 1 ya. Ini mengenai tentang sebuah bentuk kelelahan, bentuk sebuah kepuasan hati ya, bentuk dari apa yang kamu perjuangkan selama bertahun-tahun ataupun selama mungkin ada yang mungkin berbulan-bulan ya, yang kamu rasakan, sehingga dalam waktu dekat kamu bakal bisa mendapatkan apa yang bakal kamu peroleh gitu loh. Jadi apa yang akan kamu capai bisa benar-benar memberikan sebuah bangkit, sebuah energi yang cukup memberikan sebuah kehidupan kamu dalam keseharian gitu ya. Jadi energi yang saya tangkap itu adalah segala bentuk apapun doa, rasa syukur, kebaikan kamu ya, yang saya rasakan sampai saat ini, kamu selalu tidak pernah berhenti yang namanya berdoa dan bersyukur ya. Ini energi yang cukup sangat mengesankan buat saya, karena kehidupan kamu cukup memiliki sebuah iman, keyakinan yang cukup tinggi akan Tuhanmu. Sudah saatnya dalam waktu dekat kamu bakal bisa memberikan sebuah sikap yang baik, rasa kepuasan hati, kegembiraan yang cukup besar ya. Yang saya rasakan bentuk penerawan saya, nanti dalam waktu dekat kamu bakal menangis karena bahagia, menangis karena terharu ya, karena harapan yang selama ini mungkin sudah banyak berapa lama, berbulan-bulan ataupun bertahun-tahun, akhirnya doa kamu terjawab sampai waktu hari hanya ya. Jadi yang saya lihat di sini, kamu tetaplah rajin beribadah, rajinlah berdoa, sholat dan sembahyang, mintalah terus arahan petunjuk dan harapan yang kamu mau. Karena yang saya lihat di sini dalam waktu dekat kamu bakal bisa meraih itu semua. Tuhanlah memberikan segala sesuatunya dengan harapan yang kamu mau. Bukannya Tuhan tidak menjawab, tapi Tuhan menunggu sampai hari H, membukakan hati pikiran jiwa kamu dengan sebaik-baiknya. Di saat hari H,
kamu diuji, dan disitulah kamu akan diberikan sebuah nilai plus-plus bahwa kamu menjadi sebuah kebanggaan oleh Tuhan kamu dalam sebuah kesabaran mendapatkan sebuah harapan yang baik ya. Karena di sini yang saya lihat, kamu terlalu lama menunggu harapan yang kamu inginkan ya. Selamat buat kamu. Jadi inilah yang sangat mengesankan buat saya. Energi yang banyak yang bisa saya rasakan, hanya energi inilah yang bisa saya ceritakan buat kamu mengenai hasil penerawan saya. Jadi dari segi apa yang kamu capaikan dari sini, faktor 3 angka digit Magic Money, di sini yang saya lihat adalah mengenai sebuah tujuan ya, sebuah bentuk kesempurnaan, sebuah bentuk apa yang harus kamu capaikan. Di sini ada sebuah rezeki yang bakal bisa kamu terima. Ada angka 7, angka 10, ada angka 5. Jadi yang saya lihat di sini ujung-ujungnya adalah kamu sangat memberikan sebuah pengharapan yang cukup memberikan sebuah keyakinan kepada Tuhan kamu, banyak bersabar, dan harapan kamu tidak akan pupus di tengah jalan, tetapi harapan kamu akan semakin dekat dan akan berbuah dalam waktu dekat. Jadi tetaplah berdoa, tetaplah kamu bersyukur, tetaplah kamu memberikan sebuah hidayah di dalam diri kamu dan harapan yang baik, sehingga kamu benar-benar bisa memberikan sebuah respon yang bagaimana akan kamu sikapi ya. Selamat buat kamu yang memilih kartu kedua dengan energi yang saya bacakan ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi dengan kartu ketiga. Kartu ketiga dengan tikus makan jagung. Kamu yang memilih kartu ketiga dengan bentuk pola pemikiran, dengan bentuk rencana tujuan, ataupun kamu memikirkan sesuatu, ataupun memikirkan sebuah sosok wajah yang kamu inginkan, sesosok wajah yang cantik, sesosok wajah yang tampan, dan sesosok ciri-ciri khas karakteristik yang kamu mau, yang kamu inginkan. Sehingga kamu lebih banyak memikirkan dia, menghabiskan waktu untuk hanya seolah-olah dia ada bersama kamu, dan seolah-olah kamu menciptakan sebuah bayangan yang bisa menciptakan sebuah harapan yang baik ya. Oke, di sini teman-teman kita akan mulai ya. Saya akan mulai mengambil sebuah energi dulu. Saya akan menerawang. Di sini yang saya rasakan ada 4 energi ya. 4 energi ini di sini ada salah satu yang cukup mengesankan buat saya adalah satu. Ini mengenai tentang bentuk pasangan ya, bentuk jodoh hubungan, bentuk apa yang kamu sikapi ya. Nah, jadi di sini banyak yang mengenai tentang sebuah bentuk perencanaan, pola berpikir, tapi hanya satu saja yang saya ambil, ini mengenai tentang bentuk perkawinan, bentuk jodoh, dan bentuk sebuah hubungan yang relasi yang membentuk sebuah sikap yang positif ya. Nah, jadi di sini bentuk pemikiran kamu di sini dalam waktu dekat, kamu memikirkan bahwa apakah dia tuh yang terbaik, apakah dia memberikan sebuah harapan yang cukup menjanjikan, atau memang hanya sebuah harapan semu ya, ataupun memang hanya sebuah harapan yang mengatakan segala sesuatunya tapi tidak ada sebuah tindakan yang nyata gitu ya. Jadi hanya harapan belaka gitu ya. Nah, jadi di sini yang saya lihat, yang saya rasakan, energi kamu itu cukup memberikan sebuah energi yang cukup besar ya, sehingga lebih banyak menusuk ke jantungmu, menusuk ke hati kamu, sehingga mungkin ini banyak memberikan sebuah bentuk yang mungkin kamu ingin hidup bersama dengan dia ya. Di sini yang saya lihat mungkin ya bisa berhubungan dengan namanya hubungan yang normal, hubungan LGBT ya. Jadi kalau yang saya lihat di sini lebih banyak mengesankan mengenai tentang menusuk ke hati, menusuk ke jantung itu ya. Di sini lebih banyak memberikan sebuah sikap yang tidak memberikan sebuah energi yang positif, sehingga lebih banyak mengecewakan hati, tidak memberikan sebuah pergerakan, sehingga komitmen mungkin hanya sebuah janji belaka, sehingga di sini banyak memberikan sebuah harapan yang putus di tengah jalan, ataupun memberikan sebuah bentuk hubungan yang
tidak memberikan sebuah janji hanya semata wayang gitu ya. Jadi bentuk pemikiran seperti ini yang saya lihat banyak pokok masalah, banyak sebuah ilusi, ataupun hanya memberikan sebuah keyakinan bahwa keyakinan hanya bertahan sampai di sini saja, ataupun selalu banyak amarah tapi tidak memberikan sebuah janji ke masa depan ya. Nah, jadi intinya yang saya bilang itu hanyalah mungkin dari A sampai Z dan Z sampai A gitu ya. Jadi itulah yang dibahas mengenai tentang sebuah amarah, kepuasan hati, kekecewaan, kekesalan hati, dan kurang adanya sebuah bentuk kepuasan dalam membentuk sebuah pola hubungan. Jadi asmara percintaan kalian di sini sepertinya yang saya lihat posisi tengah jalan dan tidak memberikan sebuah sikap yang cukup menjanjikan ya, sehingga di dalam diri kamu itu kurang adanya sebuah sikap yang kurang bertanggung jawab ataupun mendewasakan diri ya. Nah, di sini dengan dengan faktor keberuntungan, arti magic money ya, ada angka 5, 9 dan angka 6. Di sini mengatakan bahwa jika kalian bisa lebih banyak bersabar, bisa lebih banyak menyikapi hubungan kalian, ya, lebih banyak mendewasakan diri, maka segala sesuatunya akan menjanjikan sebuah komitmen yang tak hanya menjanjikan ke janji belaka, ya, tapi janji ini akan bisa membawa sebuah komitmen yang cukup besar. Jadi faktor keberuntungan di sini mengatakan bahwa netral, ya. Jika kamu bisa lebih banyak bersabar, mendewasakan diri kamu, dan jangan selalu mencari gara-gara dalam hubungan, maka segala sesuatunya akan berjalan dengan baik, ya. Nah, jadi di sini ya, 3 kartu magic money ini mengatakan bahwa dengan faktor keberuntungan ini itu akan kamu lihat dengan mungkin banyak belajar ya dari sisi keterpurukan, hubungan yang tidak baik, mungkin dari segi banyak perbedaan pendapat, mungkin dari segi banyak perbedaan dari pola berpikir, mungkin dari banyak perbedaan dari cara berkomitmen, dari agama, mungkin dari kepuasan hati, mungkin dari segi kebutuhan seks, ataupun mungkin dari segi kesetiaan, keroyalan, mungkin dari segi banyak membelanjakan uang, ataupun banyaklah gitu ya. Jadi sehingga pola hubungan jadi tidak baik hanya gara-gara masalah sepele. Jadi masalah kecil seperti ini mungkin udah sering banyak ya yang kamu capai, yang kamu dapatkan, yang kamu alami, sehingga apa yang kamu rasakan memang benar-benar tidak memberikan sebuah dampak energi yang baik. Semua tergantung dalam diri kamu. Jangan saling menyalahkan, punya komitmen, lebih banyak dewasakan diri, dan lebih banyak menyeimbangkan pola hubungan kalian. Jangan seperti anak kecil yang hanya mencari gara-gara, sedikit marah, sedikit kecewa, kesal hati, dan patah hati, sakit hati, akhirnya minta putus ya. Akhirnya komitmen hanyalah komitmen, janji belaka semata wayang ya. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan lagi dengan kartu yang keempat. Kartu yang keempat dengan kucing warna hitam. Kamu yang memilih kartu keempat mengenai tentang high hunter ya, mungkin ini bisa berhubungan dengan namanya kejutan, kehormatan, keberhasilan, promosi, kenaikan gaji, ujian, ataupun kelulusan ya, ataupun mendapatkan sebuah penghargaan. Jadi dalam waktu dekat itulah yang bakal kamu dapatkan. Apa yang akan kamu rasakan itu tergantung dari apa yang kamu capai ya. Nah, jadi teman-teman di sini dengan kartu seperti ini akan saya terawang, akan saya rasakan dulu. Ada di sini yang cukup mengesankan kepada saya ya. Di sini ada 4, tetapi yang lebih mengesankan buat saya itu ada 2 ya. Yang satu mengenai tentang pujian dengan kehormatan, terus yang kedua itu mengenai tentang sebuah penghargaan, sebuah hasil kemampuan yang selama ini kamu capai. Jadi akan saya ambil energi itu mengenai tentang penghargaan, tentang apa yang sudah kamu perjuangkan, yang sudah kamu capai dengan
pujian ataupun dengan apa yang sudah kamu dapatkan selama ini, ya. Nah, jadi itulah energi yang cukup mengesankan buat saya. Di sini yang saya rasakan, tak lama lagi dalam waktu dekat kamu bakal bisa mendapatkan sebuah promosi ataupun memang naik jabatan, mungkin ke luar negeri ataupun mungkin ke luar kota, domisili ya. Sehingga mungkin di sini ada sebuah atasan, bos yang lebih menyayangi kamu sehingga memberikan sebuah bonus plus ya, supaya kamu diberikan tempat tinggal, rumah ataupun diberikan sebuah bentuk kesenangan, bentuk kepuasan hati terhadap apa yang sudah kamu capaikan, terhadap apa yang sudah kamu peroleh, yang kamu lakukan terhadap atasan, terhadap loyalitas ya. Nah, yang saya lihat di sini ini mengenai tentang sebuah berkat, mengenai tentang sebuah kode alam yang akan diberikan kepada kamu dengan apa yang akan kamu berikan ya. Di sini dalam waktu dekat, apa yang akan kamu berikan di sini, segala sesuatu yang selama ini kamu lakukan dengan usaha dan kerja keras, niat hati kamu yang tulus, loyalitas terhadap perusahaan, terhadap atasan kamu, kamu layak mendapatkan segala sesuatunya. Karena yang saya lihat di sini, bos atasan kamu bakal bisa mengetahui dan menilai, menghargai apa yang sudah kamu kerjakan. Ya, jadi yang saya lihat di sini, dia sudah banyak memperhatikan kamu. Mungkin udah lebih dari 2 bulan, mungkin saja mungkin ada setengah tahun ya. Jadi dia menilai loyalitas cara bekerja tim kerja sama karyawannya ataupun bagaimana mereka mempekerjakan karyawannya, kerja bagaimana, hanya mungkin dengan gaji yang didapatkan atau mungkin dengan loyalitas ataupun mungkin dengan komitmen ataupun mungkin juga dengan hanya mencari kerja dan hanya untuk pulang pergi habis itu 1 bulan mendapatkan gaji gitu ya. Nah, jadi salah satunya itu yang saya lihat, kamu yang dipilih untuk mendapatkan nilai plus dari atasan. Jadi kalau yang saya lihat, kamu bakal mendapatkan sebuah sisi keberhasilan yang cukup menjanjikan ya. Jadi yang saya rasakan, tak lama lagi perubahan hidup kamu akan mendapatkan sebuah nilai drastis, tingkat nilai 1 poin, bahkan 2 poin. Itu tergantung dari cara bekerja kamu ya. Karena yang saya lihat di sini, gak lama lagi kamu bakal ada sebuah perubahan kehidupan kamu yang selama ini tak disangka-sangka gitu ya. Mungkin di sini ada sebuah cara berdoa, mungkin dengan sholat dan sembahyang kamu, mungkin juga dengan keimanan kamu, komitmen kamu, dan kamu orang yang jujur, maka kamu layak mendapatkan itu ya. Keberhasilan kamu bakal kamu dapatkan dalam waktu dekat. Saya tidak tahu, mungkin dalam 1 minggu, mungkin dalam 2 minggu, 1 bulan, atau 2 bulan lagi, atau mungkin tak lama lagi gitu ya. Saya tidak tahu, tapi yang saya rasakan kamu bakal mendapatkan sebuah perubahan dalam kehidupan kamu ya. Selamat buat kamu ya. Nah, tapi saya akan lihat dulu faktor keberuntungan kamu yang akan saya lihat di sini ya. Di sini mengatakan bahwa rencana tujuan kamu di sini, kamu harus lebih banyak bekerja keras, kamu harus lebih banyak bergiat lebih kuat ya. Karena di sini yang saya lihat di sini ada angka 4, angka 7 dan angka 4. Rencana tujuan kamu jangan hanya sebatas komitmen, jangan hanya sebatas apa yang diberikan kepada kamu, hanya gitu-gitu saja. Kamu harus bisa memberikan sebuah bentuk kerjasama, niat hati yang tulus. Apa yang kamu kerjakan harus benar-benar disikapi dengan baik. Loyalitas, komitmen, kejujuran, itulah yang harus diharapkan oleh atasan kamu. Karena kamu sewaktu-waktu pasti akan dinilai dan akan secara diam diberikan sebuah nilai plus oleh atasan kamu bagaimana kamu cara bekerja. Nah, itulah adalah faktor keberuntungan bagaimana akan kamu sikapi ya. Itulah yang saya lihat dengan kartu keempat, energi yang cukup mengesankan sehingga saya membacakan untuk kamu ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi dengan kartu yang terakhir, kartu yang kelima.
Kartu yang terakhir, kartu kelima yaitu tikus pakai topi, tikus koki. Kamu memilih kartu kelima, di sini mengenai tentang hubungan, jodoh, persahabatan, tim kerjasama, ataupun relasi hubungan, ya. Nah, jadi dalam waktu dekat, mungkin di sini kamu banyak menjanjikan segala sesuatunya. Mungkin ada sesuatu yang harus dipererat ataupun harus sesuatu yang harus diperdalam, memberikan sebuah keakraban sehingga kamu bisa memberikan sebuah energi yang cukup memberikan sebuah energi yang positif, ya. Nah, di sini kita akan melihat energi positif, energi yang cukup mengesankan ataupun energi yang cukup memberikan sebuah gambaran yang jelas untuk saya bacakan, ya. Di sini mengenai tentang ada dua mengenai tentang sebuah, mungkin di sini yang saya lihat mengenai tentang sebuah hubungan akrab, ya, di sini, ya. Hubungan akrab mengenai tentang mungkin persahabatan, mungkin di sini mengenai tentang sebuah hubungan relasi, ya. Terus yang kedua mengenai tentang sebuah jodoh hubungan pasangan, ya. Tapi yang saya lihat saya akan mengambil tentang hubungan relasi, hubungan tentang persahabatan, ya. Nah, jadi di sini hubungan tentang persahabatan yang saya lihat, yang saya rasakan ini mengenai tentang kesalahpahaman. Hubungan yang kalian rasakan ini tidak menjanjikan sebuah hubungan yang langgeng, karena ada munculnya pihak orang ketiga yang sengaja ingin memporak-porandakan, yang ingin sengaja mengacaukan hubungan kamu dengan sahabat kamu, ya. Yang saya rasakan di sini, hidup kamu cukup menderita, cukup pelik dan tidak memberikan sebuah daya juang semangat, cukup tidak memberikan sebuah kegairahan dalam berteman ataupun dalam persahabatan yang akrab, ya. Mungkin yang dulunya kamu lebih banyak menaruh harapan, curhat-curhatan, dan kamu banyak saling membangun hubungan persaudaraan. Mungkin persahabatan hanya sebatas mungkin yang dulunya hanya sebatas kepompong, tapi hubungan sampai saat ini mungkin lalai ataupun putus di tengah jalan, ya. Sebenarnya yang saya rasakan di sini, kamu cukup menderita. Biasanya kamu kemana-mana kamu selalu bergandengan dan kamu selalu ada sahabat yang selalu menyokong kamu, mendukung kamu, memberikan sebuah rasa kata sambutan yang baik kepada kamu dan selalu memberikan sebuah dukungan lewat doa, ya. Di sini yang saya rasakan, kamu cukup menderita sekali. Kamu cukup memberikan sebuah hidup yang sangat menyakitkan hati kamu. Kenapa kamu tidak bisa memberikan sebuah penjelasan kepada sahabat kamu, sehingga di sini yang saya rasakan tidak ada sebuah kejelasan dalam hidup kamu, bagaimana akan kamu jalankan, bagaimana akan kamu berikan, sehingga semuanya bisa memberikan sebuah kejelasan bahwa kamu tidak seperti ini dan kamu tidak seperti itu, dan kamu hanya bisa sepertinya kamu ingin merasakan bahwa kamu ingin bahwa sahabat kamu lebih tahu apa yang kamu rasakan, bahwa segala sesuatunya itu tidaklah benar, gitu, ya. Yang saya rasakan di sini, energi kamu itu cukup tidak memberikan sebuah energi yang positif, karena kamu selalu menyalahkan diri kamu dan kamu selalu kenapa tidak memberikan sebuah waktu yang cukup besar, menaruh harapan yang tinggi kepada sahabat kamu. Kenapa sahabat kamu tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberikan waktu untuk menjelaskan, gitu, ya. Jadi yang saya rasakan, hidup kamu sangat menyakitkan karena mungkin sahabatan kamu, mungkin kamu sudah 3 tahun, 4 tahun, ataupun mungkin kamu dari kecil sudah bersahabatan, ya. Jadi hidup ini kalau tanpa tidak ada dia, mungkin hidup ini hampa, ya, di sini, ya. Meskipun kamu sudah menikah dan berkeluarga ataupun kamu sudah punya pacar, tapi
kamu memiliki seorang sahabat, itu sangat tidak memberikan sebuah energi yang cukup, memberikan sebuah energi yang nilai plus ya, sehingga kamu sudah menikah dan berkeluarga pun kamu tidak merasa lebih bahagia ya. Biasanya orang kalau sudah menikah dan berkeluarga itu lebih lengkap ya, lebih bisa mendominasi sebuah perasaan. Tetapi kamu sudah merasakan bahwa sahabat kamulah yang paling penting, sahabat kamulah yang paling mengerti kamu walaupun kamu sudah punya pasangan gitu ya. Jadi di sini yang saya lihat, saya juga ikut bisa merasakan kesedihan ya. Saya juga bisa ikut menangis ya. Jadi yang saya rasakan, hidup kamu sangat tidak berarti ya kalau saya lihat di sini ya. Yang saya rasakan, kamu banyak menderita, kamu banyak menangis, keluar air mata ya. Jadi ya saya pun juga ikut terharu ya, merasakan energi kamu. Jadi energi kamu itu sangatlah cukup mengesankan buat saya, karena kamu selalu merasakan bahwa sahabatlah yang paling penting, nomor satu di dalam hidup kamu. Jadi meskipun sudah memiliki keluarga yang lengkap, tapi tanpa ada sahabat kamu mungkin susah ya. Jadi hidup kamu ya mungkin bisa saja, mungkin yang saya rasakan, kamu ditinggal pergi oleh sahabat kamu, dan mungkin sudah cukup lama kamu tidak merasakan sebuah kehangatan ya. Mungkin sudah pergi menjauh dengan bentuk kesalahpahaman dengan hadirnya pihak orang ketiga ya. Jadi mungkin kamu lebih banyak bersabar dan ikhlaskan apa yang mungkin tidak bisa kamu terima, tetapi ya kamu berikanlah sebuah ketulusan hati kamu bisa menerima itu, walaupun memang itu sangat pelik, sangat menderita dan sangat menyakitkan ya. Nah, coba di sini kita akan melihat maaf, saya juga ikut terharu ya. Saya juga membaca energi kamu yang paling kuat, energi kamu yang cukup mengesankan, sehingga mungkin baru kali ini saya merasakan energi yang cukup terharu buat saya, karena kamu selalu mengedepankan atau menomorsatukan sahabat kamu ya di dalam hidup kamu ya. Mungkin di sini sahabat kamu yang selama ini yang selalu memberikan sebuah dukungan, nilai plus dalam kehidupan kamu, sehingga kamu tanpa dia mungkin hidup kamu tak berarti ya di situ ya. Maaf teman-teman, aku juga ikut terharu ya. Nah, di sini ya. Nah, jadi di sini ada angka 3, ada angka 9 dan angka 10 ya. Jadi di sini 3 kartu ini, di sini kamu diberi ujian, diberi cobaan ya. Jadi mengenai tentang kedekatan, keakraban, hubungan kamu. Di sini mengenai tentang sahabat kamu, di sini ya mungkin kamu lebih banyak bersabar. Mudah-mudahan dia masih bisa memaafkan kamu dengan segala situasi kondisi yang sudah dihadapkan. Mungkin dia tidak bisa diterima, mungkin lambat laun dengan waktu dia akan mengisi waktu kekosongan. Mungkin dengan pergi menjauh, dia akan menghabiskan waktunya untuk mengikis sebuah kesalahpahaman ataupun sebuah masalah yang sudah diberikan kepada dia. Mungkin mudah-mudahan dengan doa saya dia akan bisa balik kembali ke kamu ya, mungkin dengan waktu yang tidak cepat. Jadi yang saya lihat di sini dengan 3 faktor keberuntungan ini, dia bakal kembali lagi ke kamu, tapi dengan waktu yang tidak cepat ya. Dia mungkin bisa memaafkan dan mungkin juga dia bisa melupakan, tapi yang mudah-mudahan kamu banyak berdoa dan segala ujian cobaan itu nanti akan hilang dengan sendirinya, dan kamu akan bisa memberikan sebuah energi yang cukup memberikan sebuah kesan kepada sahabat kamu ya. Oke teman-teman, di sini untuk kartu pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, kamu bisa mengetahui energi kamu yang mana dan berikanlah yang terbaik dalam hidup kamu supaya
hidup kamu tidak hanya cukup mengesankan tetapi lebih berarti ya sampai seumur hidup kamu ya. Dari sisi kartu pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, yang saya merasakan yang cukup mengesankan adalah kartu kelima ya, karena saya juga ikut menangis dan ikut terharu. Baru kali ini saya merasakan begitu getarnya yang kuat, energi positif yang saya rasakan mengenai sahabat ya. Jadi sampai saat ini kamu masih bisa merasakan sahabat kamu yang luar biasa, meskipun kamu banyak memberikan sebuah sakit hati yang mungkin tidak bakal bisa kamu terima ya. Mungkin kamu tidak melakukan segala sesuatunya, tapi ya mungkin dengan sahabat kamu, pihak orang ketiga, segala sesuatu hubungan memberikan sebuah sisi energi yang negatif ya. Oke teman-teman, mungkin ya banyak berdoa saja, mudah-mudahan bisa kembali normal hubungan sahabat kalian ya. Bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut di 0819 19635839. Saya Evan Jaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.